La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang sengaja bersafar dalam rangka mencari barokah dari tempat-tempat kecuali tiga tempat, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Seorang yang bersafar sengaja untuk mencari barokah ke kuburan Sunan Ampel, ya, maka dia telah melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pernah ke sana langsung ke kuburan di Masjid Sunan Ampel. Subhanallah, banyak khurafat. Ada kuburan yang kuburannya 7 atau 9. Ini siapa? Ini dulu mati hidup lagi sampai sudah dikubur, dibangun lagi sampai kuburannya 9. Khurafat. Ini siapa? Anda sendiri kalau duduk itu zikir. La ilaha illallah. Subhanallah. Dari mana ini? Saya sendiri ada gentong 3. Ini ngapain orang-orang datang kemudian diusapin kepada anaknya biar pintar, biar nggak sakit. Kenapa katanya itu punya hubungan sama air Zam-Zam. Astagfirullahaladzim. Pipa dari mana? Pipa saja pasti sudah dicuri sama orang-orang kita. Korupsi sama orang-orang kita, kemudian ada pipa sampai ke Mekah. Subhanallah. Jadi khurafat banyak yang timbul, akhirnya ibadah kaum muslimin itu saja ibadahnya. Akhirnya apa saya katakan? Lihat bagaimana berkat Ibnu Taimiyah rahimahullah yang sangat cerdas. Dia mengatakan, lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah minta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah minta pertolongan. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu taala membantu Nabi dengan hartanya. Seluruh hartanya diinfakkan untuk Islam. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu taala menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah, perjalanan maut antara hidup dan mati karena dicari oleh orang kafir Quraisy. Membantu Nabi dengan harta dan usahanya. Tatkala Nabi masih hidup dan masih bisa berdoa kepada Allah, tidak pernah diminta oleh Abu Bakar untuk apa? Untuk membantu dia. Setelah meninggal apa lagi? Ini datang orang-orang, datang ke kuburan Nabi, ganggu Nabi. Sudah meninggal tidak pernah bantu Nabi, tidak pernah bantu Islam, ganggu Nabi. Ya Nabi sampaikan kepada saya Nabi, ya Allah, Nabi saja waktu masih hidup tidak Abu Bakar tidak melakukan demikian. Oleh karenanya subhanallah, kita mengatakan orang-orang yang ke kuburan ada maunya, ingin apa? Ingin minta supaya sampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar dan tidak pernah dicontohkan. Oleh karena para sahabat tidak diriwayatkan seorang pun dari mereka dalam keadaan kondisi terdesak. Mereka mengalami banyak kondisi, perang melawan orang-orang murtad, perang melawan orang-orang kafir. Tidak seorang pun datang ke kuburan Nabi kemudian beristighosa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beristighosa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah alam bisawab. Makanya sudah datang belum? Satu lagi. Belum. Betul. Tinggal satu lagi, pas nanti. Iya. Ini. Anak yang soleh, bagaimana untuk berziarah kepada orang tua yang sudah meninggal, dan perempuan bagaimana sikap perempuan tadi itu kepada orang tua untuk berziarah ke kubur. Si berziarah sih kalau datang ke kapan saja dia ingin berkehendak, dia pergi ziarah ke orang tua. Ziarah itu tidak apa, ziarah itu sunnah. Ziarah kuburan itu apa? Sunnah dengan syarat dengan 2 tujuan. Apa? Mengingat mati dan mendoakan penghuni kubur. Orang tua kita butuh doa. Kita datang ke kuburan orang tua kita doakan orang tua kita. Apa harus dikhususkan gitu? Khusus maksudnya apa? Ilah hadratin Nabi al-Fat. Ya, meminta kepada Allah supaya apa itu dosa orang tua itu diringankan. Oh iya, jelas itu doa kita. Kita dalam sholat juga berdoa, terkadang di depan kuburan juga berdoa kepada Allah. Kalau pakai Al-Fatihah, kalau pakai Al-Fatihah. Pokoknya seperti itu. Pokoknya kita mendoakan orang tua itu sunnah. Oleh karena kita ke kuburan, kapan kita kesempatan untuk bertemu orang tua, kita ke orang tua. Yang penting jangan ada keputusan tertentu, jangan meyakini harus tunggu Idul Fitri baru apa? Enggak. Kalau pasnya pas Idul Fitri ada kesempatan silakan. Tapi jangan meyakini harus pas apa? Idul Fitri, harus pas Jumat Kliwon, harus pas tidak ada seperti itu. Kapan saja kita ingin mengunjungi orang tua, kita datang untuk mengingat kebaikan mereka dan juga untuk mengingat kematian kita karena kita akan menyusul mereka, dan untuk mengingatkan kita karena kita sering lalai untuk mendoakan kedua orang tua. Dan segala bahasa juga apa-apa ya. Enggak jadi masalah. Terima kasih banyak. Bahasa Madura juga jadi. Karena Allah yang mengajarkan seluruh bahasa di antaranya. Ya, lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Salim. Ya, silakan. Ya, saya meneruskan, maaf Pak Ustaz ya. Silakan. Meneruskan pertanyaan kakak saya yang depan itu. Oh iya. Sampai dari mana? Bukan. Alhamdulillah. Lumajang. Iya. Ya, gimana? Nah, tadi itu dikhususkan ke orang yang meninggal, minta ke Allah memperingatkan siksaan yang pernah dilakukan, mungkin berbuat yang nggak baik, Kesalahan orang tua. ya itu nanti apa Allah akan memperingatkan siksaan
dia apa nyampe doa misalnya doa saya untuk dikhususkan ke orang itu. Gimana contoh doanya? Saya ingin tahu contoh doanya seperti gimana? Suatu contoh ya sedikit ya, karena saya juga pernah minta bagaimana lebih baik minta sama Allah supaya orang ini diperingatkan siksaan atau diampuni dosanya. Contohnya ya dikhususkan namanya. Ya, terus contohnya gimana? Jangan khususkan. Ya Allah gimana? Ucapan doanya bagaimana? Saya ingin tahu. Saya nggak bisa hukum. Kecuali kalau saya dengar ucapan. Ya Allah, ya istilah dibaca Al-Fatihah dulu ya. Setelah itu, ya Allah ampunilah dosa. Misalnya, orang tua saya belum tinggal Pak. Tuh, memintakan ampunan dosa tidak mesti tunggu meninggal. Karena iya. Orang tua saya belum tinggal. Takut. Takut. Ya Allah, kita peringatkan siksaan si A atau si Fulan ini ya. Dan ampunilah dosa-dosanya. Terimalah amal kebaikannya. Apakah doa saya ini diperbolehkan? apa nyampe atau Boleh. akan dikabulkan? Gitu, Pak. Iya, seluruh